Hai teman-teman, di video kali ini aku akan bahas mengenai strategi penjualan nasi kuning yang dengan modal minimum dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum. Indonesia sendiri terdiri dari berbagai masyarakat yang majemuk. Setiap daerah di Indonesia memiliki berbagai makanan tradisional. Makanan tradisional di setiap daerah pun memiliki cita rasa yang berbeda. Nasi kuning merupakan makanan tradisional yang populer di kalangan masyarakat. Nah, nasi yang satu ini adalah makanan Indonesia yang akan kita bahas. Nasi kuning berasal dari Pulau Jawa. Warna kuning pada nasi berasal dari pewarna alami sehingga dijamin aman dikonsumsi. Pewarna alami yang digunakan supaya nasi kuning berwarna kuning adalah kunyit. Menurut masyarakat Jawa, warna kuning melambangkan emas yang berarti kekayaan. Makanan ini terbuat dari beras yang dimasak bersama dengan kunyit serta santan dan rempah-rempah. Dengan ditambahkannya bumbu-bumbu dan santan, nasi kuning memiliki rasa yang lebih gurih daripada nasi putih. Nasi kuning adalah salah satu variasi dari nasi putih yang sering digunakan sebagai tumpeng. Nasi kuning biasa disajikan dengan bermacam-macam lauk pauk khas Indonesia. Nah, dalam dunia usaha, setiap produsen akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan penjualan produknya. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi peningkatan volume penjualan yaitu strategi penjualan yang tepat. Untuk menemukan strategi penjualan yang tepat, perlu mempertimbangkan banyak hal. Strategi yang salah malah akan membuatmu mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud bukan hanya kerugian uang saja, tetapi waktu, tenaga, dan pikiran juga. Berikut ini adalah tentang bagaimana menentukan strategi penjualan yang tepat. Faktor-faktor yang penting untuk diperhatikan dalam menentukan strategi seperti biaya, target pasar, platform yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Sebelum memasuki strategi penjualannya, mari kita simak pembuatan nasi kuning terlebih dahulu. Beras merupakan makanan pokok bagi 90% penduduk di Indonesia. Beras mengandung protein, vitamin, mineral, air, dan karbohidrat. Beras menjadi penyumbang kalori 52-55% dan protein 45 hingga 48% bagi penduduk Indonesia. Sedangkan bumbu nasi kuning diolah untuk mempertinggi aroma makanan tanpa merubah aromanya. Formulasi bumbu untuk nasi kuning yang optimal adalah bahan utamanya yakni beras, santan, kunyit, ketumbar, serai, daun salam, jahe, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, daun pandan, dan garam. Untuk langkah-langkahnya secara singkat yakni pilih beras yang berkualitas atau beras unggul. Pemilihan tersebut berguna untuk proses pemasakan nasi kuning yang dimasak dan diaduk berulang kali sehingga beras yang digunakan tidak mudah hancur ataupun patah. Lalu cuci beras hingga bersih. Nah, pada proses penanakan nasi di awal dimasak seperti biasa dengan cara dikukus hingga setengah matang, dididihkan air, lalu kukus nasi hingga setengah matang. Tahap selanjutnya adalah menghaluskan bumbu, lalu panaskan wajan dan beri sedikit minyak, lalu masak bumbu yang dihaluskan hingga harum. Masukkan perasan kelapa atau santan perlahan dengan dimulai dari santan cair hingga mendidih, lalu memasukkan santan yang kental. Hal ini dikarenakan mengantisipasi menggumbalnya santan yang jika dimasak bersamaan akan menggumpal. Sembari menunggu santan mendidih, masukkan daun jeruk, daun salam, daun pandan, serai, garam, dan perasan kunyit. Masak hingga mendidih. Setelah nasi setengah matang, pindahkan nasi ke bumbu santan dan aduk hingga merata dan santan meresap semua. Tahap ini memang seperti memasak nasi dengan kuah,
Namun, penggunaan santan tidak membuat nasi menjadi terlalu lunak, dikarenakan minyak pada kandungan santan dapat mencegah penyerapan air berlebih pada beras yang setengah matang. Setelah santan meresap dan warna kunyit juga sudah menyatu dan terlihat menarik, nasi siap untuk dikukus kembali pada wadah pengukus. Ini adalah tahapan akhir dan hanya menunggu tingkat kematangan nasi sempurna. Pada umumnya, menu nasi kuning ini terdapat lauk sebagai pelengkap. Yang pertama ada telur, baik telur petis ataupun telur balado. Yang kedua juga bisa ditambahkan tempe atau sambal goreng. Yang ketiga bisa mie kecap ataupun mie bihun, bisa ayam suwir, sambal. Oke, kita masuk ke intinya. Tadi adalah sekilas video yang menjelaskan tentang pembuatan nasi kuning. Dan sekarang adalah strategi penjualan nasi kuningnya. Nasi kuning merupakan makanan tradisional yang populer di kalangan masyarakat. Pada umumnya, strategi yang digunakan pada penjualan nasi kuning ini adalah sama dengan memperhatikan beberapa halnya berikut ini. Sama dengan strategi pemasaran secara umum, yakni menggunakan media banner, dapat juga menggunakan dengan media internet, ataupun dengan membuka cabang dan mengembangkan produk. Pemasaran dengan menggunakan media banner merupakan promosi yang cukup sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk memerlukan promosi ini. Cukup dengan memasang banner di dekat lokasi kita berusaha untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen ataupun masyarakat akan mengetahui usaha kita. Dan apabila usaha kita sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli nasi kuning di tempat kita. Strategi yang nomor 2, dengan media internet. Selain menggunakan banner, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet. Seperti dapat melalui Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Selain itu, kami akan menggunakan kerjasama dengan Grab dan Gojek agar makanan kami tersedia di GrabFood dan GoFood. Strategi selanjutnya adalah membuka cabang. Selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk seperti di atas, seperti yang saya sebutkan tadi, kami juga mempromosikan usaha kami ini dengan cara menambah cabang baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini, dapat dengan memperluas usaha nasi kuning ke daerah-daerah lainnya. Dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambahkan pendapatan serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan memperkerjakan karyawan yang baru. Dalam membuka cabang, kami akan membutuhkan waktu yang sedikit panjang karena harus mempersiapkan finansial yang jauh lebih banyak dan lebih matang. Oke, strategi yang terakhir adalah pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan varian berupa nasi kuning bento untuk dimasakkan di kantin kampus. Nasi kuning serta lauk ayam akan dikemas dalam wadah sekali pakai dan kami beri label serta sendok. Nasi kuning bento dengan porsi yang cukup untuk mengganjal lapar dan cocok dimakan kapanpun. Setelah mengetahui pemasaran penjualan nasi kuning ini, maka masuk pada tahap selanjutnya, yakni fokus kepada kepuasan pelanggan. Berikut strategi yang sudah diterapkan. Yang pertama, produksi bahan dasar produk berkualitas. Berdasarkan pengertiannya, manajemen produk adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual.
Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Hal ini termasuk pada manajemen material. Manajemen material merupakan sistem manajemen yang berkaitan dengan bahan baku atau material produksi, yang termasuk juga perencanaan, pengaturan, pembelian, dan penyimpanan bahan baku. Dan kata lain, manajemen material adalah pengaturan bahan baku dari pembelian hingga bahan baku sampai di tangan pabrik. Manajemen material diterapkan dengan tujuan-tujuan berikut: agar mendapatkan harga lebih murah, persediaan lebih rendah, mengurangi biaya real karena efisiensi persediaan dan harga produk yang lebih ekonomis, agar pasokan teratur, mendapatkan bahan yang berkualitas, penanganan material secara efisien, menciptakan relasi yang baik, dan mengembangkan potensi sumber daya manusia di masa depan. Dan gak lupa manfaat manajemen material ini, standarisasi bahan yang berkualitas untuk hasil produksi yang berkualitas dan sesuai dengan standar perusahaan. Dengan manfaat lainnya yaitu dapat membantu pekerjaan manajemen produksi dan menentukan prospek di masa depan yang berkaitan dengan harga, biaya, bahan, aktivitas bisnis umum, serta kondisi bisnis secara umum. Yang kedua, tempat strategis. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan ketika akan membuka usaha adalah tempat. Begitu juga pada saat akan mendirikan usaha di bidang kuliner, khususnya warung makan. Pemilik usaha harus mampu mendapatkan tempat strategis untuk membuka usaha warung makanan tersebut. Tempat strategis dipilih karena dianggap lebih potensial sehingga dapat memperlancar proses berdirinya usaha. Pemilihan tempat yang strategis untuk usaha adalah hal wajib yang dilakukan oleh seorang wirausahawan karena memberikan banyak manfaat dan pengaruh yang baik terhadap usaha yang dijalankan. Lokasi strategis adalah tempat yang mudah dijangkau sehingga orang-orang dapat mengakses tempat tersebut dengan mudah. Selain itu, pemilihan tempat yang tepat untuk warung makan akan membuat usaha mudah dikenali dan diketahui oleh banyak orang. Berikut ini ciri-ciri sebuah lokasi strategis dan cocok dijadikan tempat usaha. Antara lain, gampang dilihat oleh banyak orang, lahan parkir yang luas, izin usaha yang mudah diperoleh, banyak dilalui orang, dan berada di sekitar target market yang Anda inginkan. Fokus strategi yang ketiga yaitu waktu penjualan. Ketika pagi hari, orang-orang cenderung untuk malas beraktivitas dan ingin bergantung pada sesuatu yang membuat hidup mereka lebih mudah dan simpel. Biasanya orang yang sibuk akan memilih untuk membeli sesuatu yang instan untuk dikonsumsi. Hal ini berbeda ketika kita bandingkan dengan kebiasaan orang di pedesaan, di mana mereka terbiasa untuk bekerja bahkan sebelum matahari terbit. Kamu bisa memanfaatkan peluang bisnis di waktu pagi dengan menjual makanan, jasa, atau sesuatu yang dibutuhkan oleh lingkunganmu. Yang selanjutnya adalah penyediaan menu. Menu merupakan daftar makanan yang ditampilkan dan umumnya dilengkapi dengan gambar dan harga untuk menarik pelanggan serta bisa memberikan nilai lebih terhadap makanan yang ditawarkan. Menu adalah daftar makanan yang disajikan kepada tamu di ruang makan. Menu ini berasal dari bahasa Prancis, le menu, atau dalam bahasa Inggris disebut bill of fare, sebagai pedoman untuk menyiapkan suatu hidangan atau makanan. Fungsi menu untuk bagian dapur adalah sebagai berikut. Yang pertama, menu dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang bahan-bahan apa yang diperlukan, baik jenis, kualitas, maupun jumlahnya saat pembelian bahan makanan. Yang kedua,
Menu dapat diberikan informasi tentang peralatan-peralatan apa yang digunakan baik saat pengolahan maupun saat penyajian sehingga bisa berguna dan lebih efektif. Yang ketiga, menu dapat digunakan sebagai bahan acuan pembagian tugas struktur organisasi dapur. Menu dapat digunakan sebagai informasi daftar makanan dan minuman apa yang dapat dipesan di tempat makan. Dan juga para tamu juga dapat mengetahui harga dari setiap menu yang ditawarkan sehingga bisa menyesuaikan dengan dana yang mereka miliki. Dan fokus strategi yang terakhir adalah melayani pemesanan atau catering. Usaha catering nasi kotak sangat cocok dijalankan oleh ibu rumah tangga karena memasak merupakan kegemaran. Jadi, bisnis catering juga cocok dijalankan bagi Anda yang memiliki kegemaran terhadap makanan atau bagi Anda yang melihat peluang yang besar di dalam bisnis catering ini. Bisnis catering ini biasanya dibutuhkan ketika ada acara seperti hajatan, pernikahan, reuni, dan lain sebagainya. Biasanya membutuhkan catering atau paling tidak nasi kotak. Saat ini hampir setiap hari pasti ada acara tersebut, terutama di daerah pemukiman padat. Catering menjadi pilihan banyak orang karena dengan catering tidak perlu repot-repot lagi memasak untuk para tamu undangan. Oke, masuk dalam subbab yang ketiga. Modal dan laba penjualan nasi kuning. Usaha nasi kuning ini cukup menjanjikan karena nasi menjadi makanan pokok dan biasa dikonsumsi setiap hari. Kami menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah tapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas produk selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Dengan usaha ini diharapkan bagi pelaku usaha penting bagi kita untuk memperhitungkan modal awal yang akan kita gunakan untuk memulai kegiatan bisnis atau usaha yang akan kita jalankan. Karena modal adalah salah satu aspek penting dalam memulai bisnis atau usaha yang akan kita jalankan. Adapun modal awal sebagai berikut. Berikut rincian barang yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, setelah mengetahui tabel modal jangka panjang dan modal jangka yang pendek yang biasanya bertahan 7 hari atau 1 minggu, kita akan proses pendapatan. Dari analisis di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa menjalankan suatu bisnis itu tidak mudah. Kita harus memahami apa saja komponen-komponen yang ada di dalam bisnis, sehingga kita tidak mengalami kerugian atau gulung tikar dari usaha yang kita jalankan. Dengan demikian, bisnis kuliner seperti inilah yang menjadi solusi bagi masyarakat menengah ke bawah. Video pembelajaran yang saya buat ini akhirnya telah selesai. Tentunya tidak luput dari bimbingan dari dosen. Kepada Bapak Andika selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.